Oke, kita bahas soal dulu tentang infinitive and participle ya. Infinitive absolute apa saja fungsinya? Iya. Pertama, emphasis atau emphatic ya, penegasan terhadap kata kerja seperti perfect dan imperfect yang dipilih. Lalu yang kedua, imperatif, perintah. Yang ketiga, contemporaneous action, ya, tindakan yang terjadi secara bersamaan. Dan yang keempat, complementary. Ini melengkapi kata kerja utamanya. Misalnya akan stone. Akan apa? Stone him. Nah, ini complementary-nya. Kemudian participle itu adalah fungsinya sebagai adjectival noun, adjectival verbal ya, adjectival verbal ya. Nah, maka fungsinya bisa sebagai adjective dan sebagai verbal. Sebagai verbal dia fungsinya dua ya, satu sebagai adverbial, satu sebagai verb. Oke. Nah, adjectival ini kan menjelaskan noun ya atau kata benda. Nah, kita lihat di dalam Ibrani itu pertama sebagai atributif participle ya atau atributif use dipakai untuk modify a noun ya kan. Contoh, the people who dwell, God is a consuming fire ya, api yang menghanguskan. Nah, ini consuming. Orang bangsa yang tinggal. Nah, ini menjelaskan kata bendanya atau atributifnya. Kemudian dia sebagai predicative use, berarti dia sebagai verb, ya, sebagai kata kerja, dan substantival use. Nah, ini dia sebagai kata bendanya. Oke, ini yang pasif. Nah, materi hari ini sebetulnya tentang sentence syntax ya. Sentence syntax ini berarti kita belajari tentang kalimat. Ya, seperti kita ketahui, sebuah sentence itu ada 5 komponen. Ya, yang pertama ini ada verb di sini, lalu subjek, lalu objek. Ya, verb ini biasanya disebut predikatornya atau predikatnya. Subjek, objek, kemudian ada tambahan lagi modifier. Nah, ini kayak fungsi tadi adjective participle tadi. Ya, menjelaskan kata bendanya. Nah, itu modifier ya. Terus ada fungsi seperti adverb. Nah, ini kayak tadi menjelaskan kata kerjanya ya, kayak fungsi di dalam infinitive ataupun di dalam participle. Nah, ini ada fungsi namanya adverbial. Makanya ada 5 komponen ya. Subjek, predicate, objek, modifier, dan adverbial. Oke. Nah, word ordernya yang normal word order adalah verb, subjek, objek. Kalau di Ibrani itu mulai dari verb dulu, baru ada subjek, baru ada objek. Nah, kadang-kadang subjeknya tersirat di dalam kata kerja. Sehingga cuma ada verb dan objek. Karena subjeknya ada, tapi di dalam
verba itu. Ya. Nah, susunan yang normal mulai dari predikat dulu dia, baru subjek, baru objek. Contoh, coba baca ini. Dan Allah mengingat Nuh. Kalau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris kan Allah itu subjeknya kan. Mengingat Nuh itu predikatnya. Ada predikatornya mengingat. Nuh itu berarti objek langsungnya. Alright? Nah, kalau di Ibrani susunannya mengingat dulu nih, remember atau kata kerjanya dulu. Baru subjek, baru objeknya. Ya kan? Misalnya nih, Yehova sorry. Verb dulu ya. Zikol Elohim et Noh. Ya kan? Noha. Noha itu maksudnya Nuh. Nah, atau contoh lain, and Joseph dreamed a dream. Dan Joseph bermimpi. Ya kan? Joseph subjeknya, dream a dream, ini predikat objeknya. Nah, sedangkan di Ibraninya, dari predikat dulu atau predikatornya dulu nih. Baru subjek, baru objek. Ya, coba baca. Faya talim, faya talom, faya lom, terus Yosef halom. Ya, halom itu maksudnya mimpi, a dream. Ya, faya halom bermimpi. Oke. Nah, ini juga sama. Moses call all to all Israel. Moses ini subjeknya. Call predikatornya. To all Israel ini objeknya. Ya. Nah, Ibraninya susunan yang normalnya predikat, subjek, objek. Coba baca. Vaikerah, kata kerjanya kan. Mose, Elkal, Israel. Ya, El itu semua, call itu to ya. Call itu semua, L itu to all Israel. Nah, kemudian syntax of the verb tadi yang saya jelaskan, di dalam syntax of the verbal sentence kata kerjanya dimulai dulu ya. Usually atau normally at the beginning, in the first position. Nah, ini posisi pertama dulu nih. Coba baca. Ayakam, Melek, Hadash, Al, Misraim. Misraim itu Mesir ya. Nah, Fayakam ini artinya arose. Ya kan? Nah, ini arose ini kal perfect ya. Fayakam Melek Hadash. Hadash itu baru, Melek itu raja. Jadi raja baru. Nah, ini berarti apa? Subjeknya. Kalau ini predikator ya atau kata kerjanya. Nah, ini baru objeknya ya. Over Egypt. I trust in the steadfast love of God forever and ever. Coba baca. Bataheti. Apa? Beheset. Elohim. Olam. Fa'el. Ya. Fa'et. I trust. I trust. Ini dia. Subjek dan predikatnya. Nah, ini ada T ya. Berarti ada first person singular. I. Ya kan? Tapi kata kerjanya apa di sini? Bataheti. Artinya aku percaya. Oke, Beheset itu maksudnya love ya. Elohim. Aku percaya the love of God atau kasih setia Tuhan. Olam, forever, and ever. Ya, aku percaya pada kasih setia Allah selama-lamanya. Kemudian sing to Yahweh a new song. Zero, terus
La Yehova Shir Hadash. Hadash itu lagu baru ya, lagu baru. Shir Hadash, a new song. Shir baru, Hadash song. Oke, itu normal word ordernya, udah paham ya. Nah sekarang kita lihat penjelasan berikutnya, syntax of the verb. Nah, kata kerja mungkin atau bisa didahului oleh sebuah yang adverbial. Nah, tadi kan saya sebut constituent of the sentence, salah satunya ada adverb. Nah, adverbial ini bisa hadir mendahului kata kerjanya. Oke. Nah, misalnya adverbial of time. Kayak behold ya, ataupun temporal modifier, kata keterangan waktu ya, atau temporal modifier itu bisa dipakai di awal atau mendahului kata kerjanya. Ya. Nah, misalnya kita coba lihat Keluaran 18 ayat 11 ini. Coba buka Keluaran 18 ayat 11. Ya kan? Itu apa tuh? Atah, right? Ya. Atah. Kalau kita parsing apa itu? Adverbial kan? Particle adverb. Adverb of time itu. Keterangan waktu, artinya sekarang. Sekarang, now, nah itu kan. Baru ada kata kerjanya. Kata kerjanya apa di situ? Call perfect first person singular. Ya kan? Coba baca. Ata yadaiti ki gadol terus Yehova Mikol ha Elohim. Nah, oke sampai situ aja. Ata kamu parsing. Now artinya. Nah, baru ya da eti. Kal perfect artinya aku tahu, ya kan? Sekarang aku tahu ki gadol el Yehova artinya bahwa Allah itu lebih besar. Mikol daripada semua ha Elohim dari semua berhala atau ala-ala. Ya, dari semua ilah. Ya sebetulnya tidak ada ilah. Itu cuma ciptaan manusia. Tuhan itu cuma satu. Cuma ilah di sini ilah-ilah buatan manusia maksudnya. Ya. Alright. Ini hanya menunjukkan bahwa kata kerja itu bisa didahului oleh adverb of time, ya, ataupun adverbial phrase, ataupun kata behold, ataupun temporal modifier seperti vayeti, ya, pahaya, ataupun pernyataan yang menyingkapkan konteks atau circumstantial information, ya, dan juga independent personal pronoun for emphasis of or negative particle. Nah, ini contoh-contohnya ini adverb of time. Nah, kalau ini kamu lihat ahar, hadebarim, ha eleh. After these things. Nah, ini adalah adverbnya ya. Kemudian kata behold juga bisa mendahului kemudian sebuah ayati ini ya, atau seringkali disebut sebagai temporal modifier, ya, itu juga bisa mendahului. Lalu partikel negatif itu juga bisa ditaruh di depan. Lo artinya al artinya tidak. Kemudian tem ini sebuah subjek bisa mendahului. Nah, kalau subjeknya di depan baru kata kerja, ini sebuah penegasan, ya, emphasis. Jadi kamu perhatikan di sini independent personal pronoun itu untuk emphasis, ya.
Kemudian sekali lagi adverb of time ini contohnya ya. Kemudian sebuah frase adverbial seperti ini juga. Kemudian ada behold, ini contohnya. Kemudian ada temporal modifier seperti ini. Temporal modifier itu misalnya kayak ketika. Nah, ada kata ketika ini dia. Fire he itu artinya ketika atau sementara. Ini bisa di depan ya. Kemudian partikel negatif juga bisa. Not. Nah, yang paling sering ini juga misalnya kata subjek, misalnya personal subjeknya you. Harusnya kan diletakkan kedua ya, tapi di pertama itu juga bisa. Ini untuk you-nya berarti penegasan ya. You will be to me a kingdom of praise. Tapi kalau dia dibalik setelah kata kerja itu berarti normal. Tapi kalau subjeknya di depan berarti subjeknya yang menjadi penegasan atau ditekankan. Oke, nah ini syntax of the subject. Ini subjek ya. Biasanya posisi subjek itu setelah kata kerja atau predikat kan. Nah ini yang normal ya. Jadi kata kerja dulu, baru subjeknya. Contoh misalnya kejadian 3 ayat 4 ya. Ular itu berkata kepada Hawa atau perempuan itu. Oke, Vayomer Hana apa? Hanatash ya. Hanakas El Ha Isha. Nah, ini apa ini? Subjeknya yaitu si ular. Ya, ngapain? Vayomer berkata El kepada Ha Isha. Isha itu artinya perempuan. Ya, Ha Isha perempuan itu. Okay, so the subject of the sentence is put after the verbal atau the verb of the sentence ya setelah predikatnya. Nah ini contoh lain subjeknya yang ini ya. The glory of Yahweh, oke, tinggal ya. Glory kemudian Allah itu tinggal di atas gunung Sinai. Ini waktu Musa naik ke gunung Sinai ya, menerima hukum Taurat. So the glory of Yahweh itu kayak tipologi kayak transfigurasi Yesus ya. Kalau di Sinai menerima hukum loh batu, hukum tertulis, sedangkan di transfigurasi di Mount Tabor itu Allah sendiri yang bersinar. Oke, ini satu paralel yang menarik. Nah, kamu lihat di sini subjeknya ya, the glory of Yahweh. Oke, coba baca. Faiz call terus kevod Yehova al-hal har ya, al-har Sina ya, Sina atau Sinai. Nah, subjeknya mana? Ini yang dicetak merah ini ya. Baru ini predikatnya di sini. Nah, tapi kamu lihat di sini sometimes kadang-kadang kata kerja itu bisa didahului oleh subjeknya. Nah, subjeknya di depan ini. Ya kan? Nah, ini berarti tadi yang saya bilang emphasize. Berarti subjeknya ditekankan oleh si penulis itu. Nah, contohnya Yahweh atau Yehova ya, will reign over forever and ever. Allah akan bertahta selama-lamanya. Oke, coba baca Yehova Imelok leolam fa ya faet. Oke. Nah, ini berarti penegasannya ya. Nah, sama ini and Moses went up to God dan Musa naik kepada Allah. Ya kan? Coba baca Moses Allah El Ha Elohim. Oke. And then Fanah
Vanoha, Venoha, Masa, He, BENE, Yehova ya. Vanoha itu artinya dan Nu. Nah, berarti ditekankan di sini. Ya, Masa, found, hand to favor, BENE artinya mata ya. Mata Yehova. Dan Nu berkenan di mata Allah. Okay, this is the subject of the syntax of the subject. Now the syntax of the object. Objek itu adalah apa yang dikenakan oleh si predikat, ya, atau apa yang dilakukan oleh si predikat, oleh si subjek. Okay, the object kalau kita belajar kemarin masih ingat kalau belajar Yunani itu biasanya dua case ya, datif dan akusatif. Ya kan? Kalau di Yunani itu akusatif itu ada direct object, objek langsung, akusatif, kemudian indirectnya adalah dative case ya nih. Nah, tetapi di Ibrani nggak seperti itu ya. Ibrani itu hanya disebut objek, tapi bisa dibedakan indirect object, dia tidak ada case seperti akusatif, datif ya. Nah, kalau dia indirect object, biasanya dia diikuti oleh preposisi. Ya. Misalnya to you. Itu indirect object. Dan Allah memberikan kasih kepadamu. Nah, kepadamu itu indirect object. Ya, Allah menyatakan kasihnya kepadamu. Kasihnya itu objek langsung. Tapi kepadamu indirect object. Tandanya memang biasanya ada preposisi le ya. Preposisi le itu seperti to atau for. Ataupun preposisi l ya. Sama artinya to atau for. Oke, dan biasanya didahului atau diikuti oleh objek langsung. Nah, objek langsungnya kata bendanya ya. Misalnya Allah memberikan kasih kepada dia. Nah, kepada dia itu objek tidak langsung. Kasih itu tadi objek langsung. Nah, this we call direct object. Ya, contoh misalnya nih, I know that Yahweh has given to you the land. Objek tidak langsungnya mana? To you ya kan? Indirect objeknya. The land objek langsungnya. Nah, kamu lihat di sini lakem ada preposisinya kan? Le. Kem artinya you. Lakem. Nah, baru ada objek langsungnya. Tandanya biasanya kalau objek langsung itu ada makefnya ya, at. Nah, ini objek langsung ini. So, kamu lihat di sini, ini ada tanda seperti ini. Ini biasanya tanda at kemudian makef, ini objek langsung. Kalau ada preposisi, ini objek tidak langsung ya. Nah, a direct object, ini sekarang objek langsung, jika ada, will frequently stand after the verb or its subject. Biasanya diikuti atau diletakkan setelah kata kerja atau setelah subjeknya. Ya, tapi juga bisa didahului oleh sebuah objek tidak langsung. Nah, contoh, Allah menciptakan. Bara Elohim at. Nah, ini ada at ya, biasanya objek langsung. Setelah subjek atau kata kerjanya biasanya baru objek. Ya, jadi objek itu diletakkan setelah predikat atau setelah subjeknya. Jarang di depan, ya, tapi diletakkan di belakang. Nah, jadi hasamaim ve'et haaretz. Oke, alam ciptaan langit dan bumi. Nah, langit dan bumi ini apa? Objek langsung. Nah, kata kerja bisa diletakkan setelah objeknya, bisa, untuk menegaskan objek itu. Ya. Nah, misalnya contohnya ini, kan tadi saya bilang ya, at,
Yehova, objeknya di depan. Tapi ini kasus yang jarang, tapi ada. Nah, ini sebetulnya ini objeknya nih, tapi ditaruh di depan. Nah, sekali lagi kalau taruh di depan, emphasize untuk penegasan. Oke? Jadi Allah, Yahweh Allahmu yang kamu harus takut. Nah, jadi dia menegaskan kepada Allahnya, bukan takutnya, tapi kepada siapa kamu harus takut? Allahmu, yaitu Yahweh. Oke? Masih sadar kan? Oke. Kita lanjut ya. Ada pertanyaan nggak? Nah, ada tambahan. Ini kita belajar sedikit kalimat klausa, anak kalimat. Gini, kalau kalimat itu, misalnya kalau saya lupa ya, apa dulu saya pernah mengajar ini nggak ya sama kalian? Yang namanya independent clause dan dependent clause. Kalaupun iya mungkin udah lupa ya kalian ya. Ya lupa itu buktinya pernah belajar. Kalau tidak pernah lupa berarti belum pernah belajar ya kan? Kata Plato. Plato bilang lupa berarti ada sesuatu yang sudah ditanamin baru disebut lupa. Tapi kalau belum ditanami nggak tahu sama saya itu disebut bodoh. Ya kan? Oke. Nah, tapi manusia itu sebetulnya nggak bodoh karena dia dicetak dari form yang sebetulnya sudah maha tahu. Karena manusia itu gambar Allah yang sudah tahu sebetulnya. Cuma belum dibangkitkan aja. Ya, misalnya tentang kasih, tentang cinta, tentang hal-hal yang berkaitan dengan sifat-sifat ilahi sebetulnya manusia tahu karena gambar dan rupa Allah. Cuma belum dikasih tahu aja. Nah, itulah gunanya seorang guru belajar supaya memberikan tahu. Bukan menanamkan hal baru, tapi memberitahu aja. Oke. Nah, sama seperti ini. Misalnya pelajaran seperti ini ya. Kita udah pernah belajar, udah disinggung ya, tapi seringkali kita perlu diberitahu lagi supaya ingat. Nah, kalau kita belajar nanti conditional sentence, kita akan belajar ini yang kita sebut sebagai clauses ya. Clauses ini kalimat artinya. Dibagi dua tipe atau dua jenis, apa saja? Independent dan dependent. Oke. Nah, independent itu artinya kalimat yang bisa berdiri sendiri. Independent clause. Kalimat berdiri sendiri atau kalimat independent. Ya. Nah, kalau dependent ya berarti kalimat tidak bisa berdiri sorry. Ini suara saya jelas gak di sana? Siapa ini? Sarah dan Noniat. Putus-putus ya. Oke. Nggak ada respon berarti jelas. Nah, dependent clause di sini pengertiannya dia punya subjek dan predikat yang independen. Misalnya contohnya apa Pak? Tadi ini di sini sudah banyak contoh. Ini semua misalnya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini independent clause. Ya, berarti dia ada satu subjek, predikat, objek gitu. Oke. Nah, mana lagi? You shall fear Yahweh your God. Ya, takut kepada Allahmu, Yahweh. Nah, itu semuanya independen. Misalnya Musa naik kepada Allah. Ini independen ini. Ya. Allah bertakhta selama-lamanya. Ini independen. Oke. Ular itu berkata kepada Hawa,